Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan kabar baik teman-teman ya. Ini untuk tenaga non ASN atau tenaga honorer ya, untuk diseleksi P3K tahun 2024 ini. Nah, di sini nanti kita akan memberikan informasi teman-teman mengenai tenaga honorer ya, yang masuk di kategori ini. Nah, sesuai dengan informasi teman-teman yang sudah disampaikan ya. Jadi kemarin itu ada rapat koordinasi teman-teman ya antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga di Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN 28 Oktober 2024. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat teman-teman di sini di poin 2 ya. Jadi di poin 1 ini untuk menjamin dan memastikan terkait dengan penyelesaian tenaga non ASN, dan juga di sini teman-teman jadi semua yang terdaftar di dalam database BKN yang belum diangkat menjadi P3K, Komisi 2 ya, ini meminta Kementerian PNRB dan BKN memastikan ya seluruh tenaga non ASN diangkat menjadi P3K tahun 2024 dengan ketentuan. Nah, nanti kita akan membahas untuk ini teman-teman ya. Jadi ada kabar baiknya. Jadi tenaga-tenaga honorer itu yang sudah masuk di kategori nanti semuanya akan dapat NIP ya, di NIP P3K ataupun ASN. Nah, tentunya ada beberapa kriteria dan juga persyaratan yang harus dipenuhi, dan masuk ada langkah-langkah apa sih yang harus dipenuhi tenaga honorer itu biar nanti dia bisa masuk di dalam pengangkatan atau untuk seleksi ya, untuk seleksi di P3K tahun 2024 ini. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, sekarang untuk jadwal di CPNS sedang sudah berjalan ya. Artinya untuk jadwal CPNS ini sudah dimulai tanggal 20 Agustus kemarin. Nah, mungkin bagi tenaga honorer yang masih memenuhi persyaratan ataupun ingin ikut ya di CPNS itu juga tidak jadi masalah. Yang penting teman-teman sudah mempertimbangkan ya, sudah mempertimbangkan kelebihan dan kurangannya jika ikut CPNS di tahun ini. Ataupun bagi yang ikut P3K ya tentunya sabar menunggu ya, sabar menunggu, karena seperti yang kita sampaikan di sebelumnya ya. Jadi untuk P3K ini kemarin masih ada undangan sosialisasi ya. Terus berikutnya setelah undangan sosialisasi di sini ada pemberian terkait dengan formasinya ya. Jadi untuk formasi P3K di seluruh daerah teman-teman ya, di seluruh Pemda itu sudah diberikan berapa sih rincian untuk formasinya. Nanti kita akan update di video kita berikutnya. Terus berikutnya di sini nanti kita akan membahas ya, ada kabar baik apa sih untuk tenaga honorer yang sudah masuk di kategori ini ya. Tentunya nanti berdasarkan informasi yang kita terima, dan semoga nanti kita kawal teman-teman ya, dan semoga ya nanti semua tenaga honorer tentunya yang masuk di syarat dan ketentuan dan nanti bisa mendapatkan NIP ya P3K di tahun 2024 ini. Untuk itu teman-teman silakan simak video ini sampai dengan selesai, dan semoga informasi ini bermanfaat. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami, dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk kabar baik ya untuk tenaga honorer atau tenaga non ASN di seleksi P3K tahun 2024 ini. Yang pertama untuk informasi mengenai P3K teman-teman, di 2024 ini memang belum dibuka teman-teman ya. Jadi untuk seleksi P3K 2024 ini belum dibuka, dan ini direncanakan di bulan September sampai dengan Oktober 2024. Nanti kita akan tunggu ya jika jadwal resmi dari BKN sudah disampaikan terkait dengan pembukaan atau pendaftaran P3K ya. Jadi untuk saat ini memang P3K belum dibuka. Jadi ini direncanakan teman-teman di sekitar pertengahan September ya, nanti sampai di bulan Oktober. Nanti kita akan update informasi terbarunya. Terus mungkin bagi ada rekan-rekan tenaga honorer yang mungkin yang sudah membuat akun ya, sudah membuat akun di laman CPNS ya, sudah bikin akun. Nah ini pastikan tidak sampai di submit atau resume ya, nanti biar bisa ikut di P3K. Ini seperti yang sudah kita sampaikan ya, bahwa untuk
bisa daftar di formasi itu hanya memilih di CPNS ataupun P3K ya. Jadi bagi yang sudah membuat akun di SSC-ASN untuk persiapan CPNS ini, lah mungkin yang mau ikut daftar di P3K ya, nah ini jangan disubmit atau jangan diresume, jadi dibiarkan saja. Yang penting teman-teman belum melakukan ini nanti masih bisa ikut di pendaftaran di P3K gitu ya. Terus berikutnya bagi P3K aktif ini yang mau melamar CPNS tentunya selain harus memenuhi persyaratan ya, salah satunya adalah minimal sudah 1 tahun dan juga mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB instansi. Selain ini tentunya juga ada persyaratan yang lain ya, misalkan persyaratan umur, persyaratan formasi dan lain sebagainya, tentunya harus dipahami oleh calon pelamar. Terus kita ingatkan kembali teman-teman, ini terkait aturan P3K ya. Jadi untuk aturan P3K untuk jadwal pendaftaran yang dibuka belum dibuka, tapi untuk mekanisme atau untuk petunjuknya atau mungkin untuk aturannya sudah ada ya, dari nomor 347, terus nomor 348 dan juga nomor 349. Nah, di sini sebelum kita membahas terkait dengan apa sih hasil kesimpulan rapat ya dari dengar pendapat antara Menpan RB, BKN dan juga Komisi 2 DPR RI. Nah, sebelumnya kita intip dulu teman-teman ya. Ini ada informasi dari jpnn.com. Nah, di sini informasinya adalah Kemenpan RB ya ini minta honorer ikut pendaftaran P3K 2024. Ini semua dapat NIP ASN ya. Jadi semua dapat NIP ASN tentunya bagi yang memenuhi persyaratan. Oke, yang pertama kita cek dulu. Jadi Kementerian Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB teman-teman ini minta honorer itu ikut pendaftaran P3K 2024. Mungkin kalau teman-teman kemarin pernah mengikuti ya, untuk Pak Kepala Menpan RB memang sudah mengatakan ya, sudah menyatakan bahwa semua nanti yang sudah masuk di database BKN dan juga memenuhi persyaratan tentunya nanti akan dapat NIP semuanya ya. Itu kalau teman-teman cek di videonya ya, Pak Azwar Anas ini memang ada terkait dengan P3K 2024 ini. Nah, semua honorer dengan kriteria masa pengabdian tanpa putus minimal 2 tahun kerja, baik yang masuk pendataan BKN ya, masuk di database BKN maupun yang tercecer diharapkan ikut seleksi P3K. Mereka semuanya akan diangkat P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai ya, itu karena per Januari 2025 ya tidak ada lagi namanya honorer, pegawai tidak tetap PTT atau guru tidak tetap GTT, non aparatur sipil negara atau non ASN. Jadi artinya sesuai dengan undang-undang teman-teman ya, sesuai dengan undang-undang memang untuk non ASN itu nanti diselesaikan sampai dengan Desember 2023 ya. Artinya memang di Desember ini nanti dikebut bahwa nanti di Januari 2025 itu sudah tidak ada lagi status non ASN gitu ya. Nah, status kepegawaian hanya ada PNS dan P3K. Pemda pun dilarang keras untuk merekrut honorer baru. Ini honorer di semua instansi ayo mendaftar P3K 2024 yang tidak lama lagi akan dibuka. Jangan sampai tidak daftar. Ini kata PLT Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Pak Abasubaja ya. Nah, dia menambahkan ya, sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan Komisi 2 DPR RI pada rapat kerja 28 Agustus 2024, honorer akan diselesaikan tahun ini. Nah, ini ya. Jadi berdasarkan rapat kerjanya ini ya di tanggal 28 Agustus 2024, di sini informasinya bahwa semua ya honorer akan diselesaikan di tahun ini. Nah, ini pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi agar honorer bisa diselesaikan akhir Desember 2024. Ini sesuai dengan undang-undang teman-teman ya. Jadi memang Desember 2024 itu tenaga honorer itu harus diselesaikan ya. Ini ABA mengungkapkan tahun ini formasi P3K yang tersedia sebanyak 1,2 juta, dari jumlah tersebut sebanyak 800.000 ini untuk Pemda ya. Terus yang berikutnya, sebenarnya kuota kebutuhan P3K sebanyak 2,3 juta ya, namun yang diusulkan pada Pemda hanya 800.000 karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran di daerah. Oleh karena itu, ujar ABA, Kemenpan RB telah menetapkan formasinya sesuai dengan usulan Pemda. Hampir seluruh usulan disetujui Kemenpan RB dengan harapan target penyelesaian honorer tuntas di akhir tahun ini. Ini kalau memang kita lihat di dalam aturannya memang tenaga honorer ini masuk di prioritas teman-teman ya. Kalau misalkan kita cek di peraturan 347 ya mengenai seleksi P3K tahun anggaran 2024, di sini memang eksplisit memang di sini tertera ya. Jadi yang bisa mendaftar itu hanya ex tenaga honorer kategori 2 atau tenaga non ASN ya.
Nah, tenaga non-ASN itu seperti apa? Ini dijelaskan ya. Jadi pegawai yang terdaftar di database BKN aktif bekerja pada instansi pemerintah atau pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Jadi ini sudah tidak ada hubungannya dengan yang swasta ya. Jadi yang bekerja di instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi ini memang kalau dilihat di mekanisme memang tahun 2024 ini memang penyelesaian tenaga honorer ya. Jadi semoga nanti bisa terpenuhi teman-teman ya. Terus ini dijelaskan lebih lanjut, dikatakan karena kuota yang tersedia hanya 800.000, maka honorer yang tidak mendapatkan formasi ini akan diarahkan ke P3K paruh waktu. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam aturan ini tadi, kalau kita lihat di poin terakhir teman-teman ya, kenapa kok semua honorer itu harus ikut seleksi P3K ya, harus mengikuti semua semua tahapannya. Itu kalau kita lihat di pasal ke-33 ini, dalam pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ya, jadi mulai pendaftaran akun, upload berkas, mengikuti tes ujian dan sebagainya. Namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, ini jadi nanti yang mendapatkan formasi ya, yang mendapatkan formasi itu masuk di penuh waktu, tapi yang tidak dapat formasi ya karena memang di Pemdanya itu formasinya terbatas ya, atau mungkin kurang, nanti akan masuk di P3K paruh waktu. Nah, di sini dijelaskan juga kebutuhan pelamar sebagian dimaksud pada diktum ketiga ke-33 ini diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK kepada menteri. Ini ya, nanti kita akan tunggu terkait dengan aturan resminya terkait dengan P3K paruh waktu itu seperti apa, mengenai gajinya, mengenai tugas jabatannya dan pun lain sebagainya. Itu ya. Terus berikutnya ini di P3K paruh waktu, gajinya disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Jadi kalau ASN itu kan jelas ya, jadi gajinya sudah ada aturannya. Tapi nanti kalau P3K paruh waktu, ini nanti akan ada aturan terbarunya ya, mengenai gajinya itu disesuaikan ya dengan pendapatan yang diterima saat ini. Cuma statusnya semua akan berubah. Di sini dijelaskan honorer yang sudah bekerja saat ini tetap dipekerjakan dan diangkat P3K penuh waktu serta paruh waktu. Mereka semua juga diberikan NIP ASN. Lebih lanjut dikatakan ketika Pemda sudah punya kemampuan untuk mengangkat P3K penuh waktu ya, maka ASN yang paruh waktu dinaikkan statusnya, mereka menjadi P3K penuh waktu tanpa tes kembali. Jadi artinya semua dapat NIP tapi bisa penuh waktu, bisa paruh waktu. Nah, nanti kalau ketika Pemdanya teman-teman sudah ada formasi, sudah ada anggaran, nah nanti yang paruh waktu itu akan naik menjadi P3K penuh waktu. Nah, seleksinya cuma tahun ini ya. Jadi peningkatan P3K per waktu ke penuh waktu tidak akan dites kembali. Oleh karena itu, ABA terus mendorong honorer untuk ikut seleksi P3K 2024 dan memanfaatkan kesempatan yang dibuka pemerintah tahun ini. Yang terakhir, menjelang pendaftaran ketika pendaftaran P3K dibuka, silahkan honorer minimal 2 tahun bekerja melamar agar bisa diselesaikan pemerintah menjadi ASN P3K. Jadi selain yang sudah masuk di database BKN yang masih aktif ya, dan juga ada tenaga-tenaga honorer yang belum masuk di database BKN yang bekerja aktif ya di instansi pemerintah ya, minimal masa kerja 2 tahun, nanti bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini ya. Semoga nanti teman-teman tetap semangat dan semoga nanti bisa selesai semua ya tenaga honorer di tahun 2024 ini. Nah, terus kita akan kembali ke sini teman-teman terkait dengan hasil rapat ya dari Menpan RB, Komisi 2 DPR dan juga dari BKN teman-teman. Di sini dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian penataan tenaga honorer ASN paling lambat Desember 2024, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PNRB memasukkan ketentuan terkait dengan penataan tenaga honorer ASN secara lengkap dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Nah, yang berikutnya di sini terdapat sejumlah ya 1,7 juta orang tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN yang belum diangkat menjadi P3K. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PNRB dan BKN memastikan seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini dengan ketentuan ini ya, tenaga non-ASN yang mendaftar. Nah, jadi semua tenaga non harus mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan langsung diangkat menjadi P3K. Ini teman-teman ya, jelas ya. Jadi ini hasil dari rapat kemarin. Yang kedua, tenaga non-ASN yang mendaftar dan tidak terdapat dalam usulan formasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi yang ikut P3K dan dapat formasi penuh waktu, yang ikut P3K tapi tidak dapat formasi teman-teman, ini nanti masuknya menjadi P3K paruh waktu. Ini ya.
Terus di poin 3, terhadap tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN namun saat ini sudah berhenti bekerja, jadi misalkan dia sudah out atau mungkin sudah dikeluarkan ya, karena kebijakan pemerintah daerah terkait anggaran dalam 2 tahun terakhir, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PNRB meninjau ulang keputusan Men-PANRB nomor 347. 347 itu apa Pak? Ya ini tadi ya. 347 itu terkait dengan mekanisme seleksi P3K di tahun 2024 ini. Nah, agar tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN tetap bisa mendaftar seleksi penerimaan P3K tahun 2024 meskipun tidak lagi aktif bekerja. Ini spesial ya, khusus bagi teman-teman yang sudah masuk di database BKN. Jadi sudah ikut di pendataan tahun 2022 kemarin. Ya, jadi yang sudah misalkan berhenti karena kebijakan pemerintah itu nanti diusulkan supaya bisa ikut P3K tahun 2024 ini. Berikutnya, sebagai upaya memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN serta penguatan pengawasan sistem merit, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PNRB konsisten melaksanakan digitalisasi manajemen ASN secara nasional paling lama 1 tahun terhitung sejak Undang-Undang ASN diundangkan sebagaimana amanat pasal 63 ya tahun nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Berikutnya di poin 5, Komisi 2 DPR RI mengusulkan untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah khususnya pasal 146 agar peraturan 30% maksimal belanja pegawai di tahun 2024 ini dihapuskan agar seluruh tenaga honorer dapat menjadi P3K ya. Jadi semoga nanti hasil rapatnya ini bisa memang betul-betul bisa diterapkan dan semoga bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan tenaga honorer. Itu teman-teman ya. Yang terakhir, menindaklanjuti rapat kerja dari Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian PNRB dan BKN akan menyelenggarakan rapat konsinyering dalam rangka menyusun roadmap penataan tenaga honorer dan menyempurnakan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Ini ya. Jadi kemarin ada dari Pak Abdullah Azwar Anas terkait dengan Men-PANRB, Ketua Rapat ini di Komisi 2 DPR RI. Yang ketiga adalah dengan PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara ya, Pak Haryomo Dwi Putranto. Ini membahas mengenai persiapan ASN ya, khususnya untuk tenaga-tenaga honorer dalam terkait penyelesaian di tahun 2024 ini. Itu teman-teman ya, mungkin informasi yang dapat saya sampaikan dan semoga teman-teman kita berdoa bersama semoga untuk teman-teman tenaga honorer nanti semuanya bisa diangkat di tahun 2024 ini dan semuanya bisa mendapatkan NIP P3K atau NIP PASN. Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.